Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat dan baik dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung dalam acara diskusi Order Observasi Dinamika Ekosistem Regional edisi kedua dengan tema Indonesia di tengah gonjang-ganjing hubungan Jepang-Tiongkok yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Saya, Vesa, selaku MC akan menemani teman-teman semua selama acara berlangsung. Malam ini kita akan berdiskusi mengenai dinamika hubungan Jepang dan Tiongkok serta bagaimana posisi Indonesia di tengah perubahan dan ketegangan regional yang terus berkembang. Untuk membahas topik kali ini, kita tentu sudah menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat kompeten di bidangnya yang nanti akan dipandu oleh moderator kita malam ini. Moderator diskusi kali ini adalah Dr. Himawan Pratama yang akan memandu jalannya diskusi dari awal hingga sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama, saya persilakan Dr. Himawan Pratama untuk memulai dan memoderatori diskusi malam ini. Waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Vesa atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Selamat datang di Order Observasi Dinamika Ekosistem Regional. Ini adalah kegiatan dari Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia yang tujuannya adalah untuk membicarakan berbagai isu regional. Eh, Pada hari ini ini adalah penyelenggaraan kedua dari kegiatan Order ini. Yang hari ini akan spesifik dibahas adalah isu hubungan Jepang dengan Tiongkok yang kemudian juga melibatkan negara-negara lain, masuk misalnya Taiwan dan Amerika Serikat misalnya, dan mungkin juga dan kita akan mendiskusikan bagaimana itu berimplikasi kepada mungkin Indonesia, Asia Tenggara, dan mungkin wilayah-wilayah lainnya. Untuk membahas tema yang sangat penting tersebut, seperti tadi Vesa sudah apa, sampaikan, dan mungkin rekan-rekan Bapak Ibu sekalian juga sudah melihat informasinya di publikasi yang kami buat. Kita sudah kedatangan tiga narasumber. Yang pertama saya perkenalkan adalah Ibu Dr. Susi Ong. Beliau adalah dosen di program kajian wilayah Jepang, Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia. Kemudian pembicara berikutnya adalah Profesor Tuti Nurmutia. Beliau adalah guru besar ilmu sejarah dan juga program studi Cina di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Kemudian pembicara kita yang ketiga adalah Ibu Asra Virgianita, PhD. Beliau adalah dosen di Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Eh, Kegiatan hari ini akan dimulai dengan sebuah presentasi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian dari Ibu Dr. Susi Ong. Kemudian dilanjutkan dengan apa semacam talk show di mana saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada ketiga narasumber kita, dan kemudian selanjutnya kita akan mengundang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk berdiskusi mengenai topik yang kita bahas hari ini. Kegiatan kira-kira akan kita akhiri pukul jam berapa biasa? 20.30, 21 ya. Ya, 21, Bilang sekitar ya. 21. Jadi kira-kira kita punya waktu 1,5 jam untuk berdiskusi bersama. Baik, tanpa berpanjang-panjang, saya dengan hormat mempersilakan Susi Ong Sensei untuk memulai presentasinya. Apakah Susi Sensei bisa men-share layarnya? Atau Baik, baik. Terima kasih, baik, Mas Hinawan. Selamat malam ya Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk join ya di acara kami malam ini. Coba saya izin share screen ya. Eh, saya dari saya dari program studi kajian wilayah wilayah Jepang, Sekolah Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia. Jadi bidang keahlian saya adalah tentang Jepang. Jadi kali ini kan karena gonjang-ganjing gitu ya antara Tiongkok dengan Jepang, Jepang jadi salah satu pihak gitu ya. Jadi saya kira saya ingin berbagi informasi mengenai dari pihak Jepang gitu ya. Kemudian saya kira ada beberapa
pemberitaan yang sebetulnya kurang akurat gitu ya. Ini saya ingin luruskan ya di sini ya. Karena kalau kesalahpahaman itu akan memicu masalah ya, dan masalah yang konyol gitu ya. Eh, jadi eh, masalahnya bukan hanya gonjang-ganjing Jepang dan Tiongkok berantem ya, tetapi ada apa ya? Kalau dari pihak saya itu saya akan mengajak Anda untuk melihat ada apa dengan Jepang ya. Karena Jepang berkonflik ya dengan Tiongkok itu kan sebenarnya bagian dari politik luar negeri Jepang gitu kan ya. Tetapi ya kalau untuk Anda yang mungkin dari bidang HI, hubungan internasional pasti tahu ya bahwa politik luar negeri itu sebenarnya cerminan politik dalam negeri. Jadi apa yang menjadi kebijakan luar negeri sebenarnya cerminan dari kebijakan dalam negeri ya. Jadi oleh karena itu kita perlu memahami dinamika politik ya di dalam negeri Jepang maupun Tiongkok gitu ya. Jadi untuk membaca, kenapa dua negara ini konflik sekarang ya. Kalau mau dikatakan Jepang dan Tiongkok berantem, musuhan gitu ya. Kenapa 5 tahun yang lalu tidak gitu ya. Atau 2 tahun yang lalu tidak. Kenapa sekarang? Jadi ada sesuatu gitu ya. Jadi di dalam negeri ada apa itu saya kira kita perlu tahu ya. Baik di dalam negeri Jepang maupun di Tiongkok. Nah, saya akan fokus saya melihat apa yang terjadi di Jepang ya. Nah, kemudian bagi di Indonesia tuh begitu kita baca berita tentang konflik Jepang dan Tiongkok, biasanya langsung refleks ya saya kira. Ini katanya faktor historis ya, kebencian masa lalu ini menjadi semacam duri dalam daging ya. Sehingga pokoknya Jepang dan Tiongkok itu pokoknya musuhan gitu ya. Tetapi kita lupa ya pada fakta ya. Fakta itu subobjektif kan ya. Kunjungan wisatawan Jepang ke Tiongkok kemudian perdagangan volume perdagangan Jepang dengan Tiongkok. Ini data tidak data tidak berbohong gitu ya. Misalnya Oktober 2025, jadi 1 bulan sebelum konflik itu terjadi ya, 18,4% wisatawan mancanegara di Jepang itu ada dari Tiongkok, hampir 1/5 ya turis asingnya ya. Kemudian ini angka ya, kemudian ini oke ya. Kemudian perdagangan gitu ya, persentase nilai ekspor Jepang ke mancanegara ya. Tiongkok itu warna ini oranye ya, 17,6%. Ini saya udah kirim ke panitia ya. Jadi kalau ada yang perlu silakan nanti minta ke panitia ya. Jadi kemudian impor Susi Sensei, maaf, sepertinya terpencet mute. maaf dari tadi ya. Oke. Maaf ya, ya. Jadi sebetulnya hubungan perdagangan ya. Kemudian kalau dikatakan orang Tiongkok tuh benci banget ya, benci sekali pada Jepang. Kenapa turisnya di Jepang tuh paling banyak dari Tiongkok tuh ya? Dan Jepang itu destinasi favorit ya dari turis dari Tiongkok. Kemudian perdagangan impor maupun ekspor gitu ya, itu volumenya sangat tinggi ya. Jadi dari sini tidak akan terbaca bahwa karena faktor historis dua negara ini bermusuhan gitu ya. Kemudian sebenarnya ada satu lagi fakta ya. Kalau orang mengatakan mungkin pemerintah yang sekarang memusuhi Jepang atau gimana ya Tiongkoknya. Tahun 2018 ini pemerintahan Tiongkok memberikan penghargaan. Ini namanya ini ya Reform Friendship Medals ya, kepada 10 tokoh luar negeri. Jadi ada 10 orang orang asing gitu lah, ya, orang yang non Tiongkok itu yang telah berjasa bagi pembangunan Tiongkok. Dua di antara mereka adalah orang Jepang ya. Ini orang yang sangat berjasa, dia sangat mendapat penghargaan. Satu Matsushita Konosuke ya, saya kira semua tahu ya Panasonic, pemimpin perusahaan perusahaan elektronik Panasonic. Kemudian satu lagi Perdana Menteri Jepang Ohira Masayoshi. Ya, jadi ini friends of China gitu lah kira-kira ya. Jadi kalau saya kira mengatakan bahwa Jepang dan Tiongkok itu karena faktor historis bahwa mereka bermusuhan itu sebenarnya tidak tepat ya. Nah, kemudian apa yang terjadi ya? Jadi konflik kali ini ya. Ini sebenarnya juga ada kesalahpahaman ya, atau ada mungkin saya nggak tahu apa ada bagian kesalahpahaman sengaja atau tidak sengaja ya. Pemicu gonjang-ganjing itu pernyataan Perdana Menteri Jepang namanya Sanae Takaichi ya. Nama keluarganya Takaichi, jadi nanti saya akan sebut Takaichi ya. Di Parlemen Jepang di tanggal 7 September 2025. Ini katanya sih ya, jika Taiwan dalam keadaan darurat ya, emergency gitu ya, maka akan menyebabkan Jepang jatuh ke dalam kondisi ancaman eksistensi. Bahasanya agak agak aneh gitu ya. Ini terjemahan harafiah dari bahasa Inggris ya. Nah, ini kemudian ini yang diberitakan di surat kabar di media dan kemudian langsung ya pada hari yang sama itu mengundang reaksi keras dari pemerintah Tiongkok ya. Pemerintah Tiongkok meminta Perdana Menteri Takaichi untuk menarik pernyataannya, tetapi ditolak sampai sekarang ditolak ya. Kemudian pemerintah Tiongkok mengambil tindakan semacam sanksi, menghimbau warganya supaya tidak berkunjung ke Jepang. Jadi memungkus sektor pariwisata gitu lah kira-kira. Kemudian menghentikan impor produk laut dari Jepang. Ya, eh, seperti itu ya. Tetapi ya, saya kira ini Anda semua udah baca ya. Tetapi sebetulnya di sini ada bagian yang entah sengaja atau tidak sengaja atau sengaja atau
kena lalai gitu ya, terabaikan ya. Jadi begini ya, jadi katakan kita menganggap itu bentrok antara Jepang dan Tiongkok, padahal ya pernyataan ini ada transkripnya ya, transkripnya itu tidak diberitakan oleh media internasional. Takaichi dia sebetulnya di parlemen ya, dia menjawab pertanyaan. Jadi ada tokoh anggota parlemen dari partai oposisi yang bertanya, Anda setahun yang lalu ketika belum jadi Perdana Menteri, Anda mengatakan bahwa kalau Taiwan berada dalam kondisi emergency, maka Jepang akan dalam keadaan darurat. Sekarang setelah Anda menjadi Perdana Menteri, apakah pendapat Anda tetap sama? Nah, terhadap pertanyaan ini, Perdana Menteri Jepang, Takaichi menjawab ya. Jawabannya seperti ini ya. Jika Tiongkok memblokade Selat Taiwan, ya, dan jikanya saya highlight di warna merah ya, artinya ada asumsi gitu ya, prasyarat gitu ya. Dan jika militer Amerika datang untuk membuka blokade tersebut, jadi ada dua asumsi ya. Maka, jadi sebetulnya yang berantem siapa, yang bertikai siapa, konflik senjata itu siapa? Jepang, Amerika dengan Tiongkok ya. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka Jepang akan jatuh dalam kondisi ini ya, krisis. Bahasa Inggrisnya ya, survival threatening condition, situation gitu ya. Nah, ini maksudnya apa ya? Jadi 10 tahun yang lalu ya, Muhammad agak bertele-tele, tapi kan kita harus tahu ya, logikanya di balik sikap pemerintah Jepang itu ya. 2015 disahkan suatu undang-undang sebetulnya kontroversial, tapi sudah disahkan ya, yang mengatakan jika ada negara lain diserang dan kejadian tersebut menjadi ancaman bagi Jepang, maka berdasarkan kesepakatan dalam Fakta Pertahanan bersama Jepang Amerika, Jepang dapat memberikan bantuan militer kepada militer Amerika. Sekali lagi, bukan Jepang yang menyerang, tetapi kalau Amerika bertikai gitu konflik senjata, maka Jepang berdasarkan perjanjian dengan Amerika, Jepang akan membantu Amerika. Ya, jadi bukan melakukan serangan militer. Saya nggak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Kemudian sebetulnya undang-undang ini yang disahkan tahun 2015 ini sebenarnya juga kontroversial karena di Jepang sendiri ya, nah Jepang sendiri banyak yang pro dan kontra, banyak yang kontra tidak setuju karena dianggap melanggar konstitusi. Jadi dalam konstitusi Undang Dasar Jepang itu dikatakan bahwa tercantum bahwa Jepang itu tidak boleh menyerang negara lain. Ya, kecuali kalau negara yang diserang, jadi bela diri. Tapi kalau ada negara ketiga yang diserang, kemudian Jepang ikutan gitu, itu tidak boleh ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini sebetulnya yang saya kira yang menjadi poin penting itu yang sangat sensitif adalah di sini ya jika ada negara lain ya, other countries, other nations gitu ya. Jadi dalam hal ini kan dikatakan ini fokusnya kan Taiwan kan ya. Nah ini berarti jika Taiwan dalam keadaan emergensi maka Jepang itu berhak bla 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 gitu ya. Dan Jepang itu dianggap sebagai negara lain. Padahal ini kalau hitam di atas putih gitu ya. Menurut pernyataan ini kesepakatan Jepang dan Tiongkok di tahun 1972. Ini ketika membuka hubungan diplomatik ya. Jepang menyatakan bahwa menghargai sikap Tiongkok yang menegaskan bahwa Thailand adalah bagian tak terpisahkan dari Tiongkok. Seperti itu. Jadi makanya ketika Jepang mengatakan negara lain yaitu Taiwan ya, sepertinya ini yang menjadi kunci kenapa reaksinya sangat keras. Ya. Nah, kemudian ya, satu lagi. Jadi berikutnya saya kira mungkin salfok gitu ya. Salah fokus ya. Jadi ini sebetulnya bukan bentrok antara Jepang dengan Tiongkok, tapi bentroknya antara Tiongkok dengan Amerika. Kenapa begitu? Karena di Jepang itu, Jepang adalah bukan negara negara satelit atau mungkin negara satelit agak jarang orang mengatakan negara satelit. Tapi di Jepang itu kebijakan luar negeri yang ikut Amerika, kemudian Jepang ada pangkalan militer Amerika. Kemudian ya, ini saya kira yang mungkin kurang pernah disorot gitu ya, Taiwan Relation Act itu ya. Jadi di Amerika ada undang-undang dalam negeri, jadi negara lain tidak berhak untuk intervensi. Ini akan di tahun 1979 dan sampai sekarang masih berlaku ya. Jadi undang-undangnya seperti ini ya. Jadi artinya ya, jika ada suatu negara yang ingin mengubah status quo. Taiwan Strait itu maksudnya Selat Taiwan. Selat Taiwan tuh di barat dan timur, yang satu di daratan Tiongkok, satu lagi Pulau Taiwan ya. Jadi kalau ada salah satu pihak yang ingin mengubah status quo gitu ya, dengan cara yang tidak damai, other than peaceful means ya, selain cara damai, termasuk boykot dan embargo ya. Yang ini berarti membahayakan, mengancam perdamaian dan keamanan Amerika ya di Pasifik sebelah Barat, dan ini menjadi grave concern gitu, dan hal yang memperhatikan bagi Amerika. Maka Amerika itu akan benar-benar ini silakan baca sendiri. Artinya Amerika menyatakan dalam undang-undang ini berkepentingan melindungi Taiwan dari serangan pihak lain. Nah pihak lain ini no other than China itu yaitu pasti Tiongkok itu ya. Jadi sebetulnya Amerika itu punya kepentingan. Kalau Jepang tuh sebetulnya tidak.
ya, wah Jepang itu akan menyerang kalau Taiwan itu diserang oleh katakanlah Pulau Taiwan ya diserang oleh Tiongkok misalnya ya, kemudian Jepang akan menolong Taiwan itu sama sekali itu salfok itu sebetulnya itu salah paham gitu. Tapi entah kenapa salah paham itu beredar terus gitu ya. Jadi sebetulnya ini konflik antara Jepang sebenarnya Amerika ya dengan China. Nah kalau nggak percaya ini petanya ada di Wikipedia gitu. Ini sebaran pangkalan militer Amerika di Jepang itu dari utara ya sampai ke selatan. Ini ada 4 pulau utama di Jepang. Kemudian di bagian selatan ini ada kepulauan ya namanya Okinawa. Maaf, ini kenapa? Pulau Okinawa. eh ini ini ya. Ini Pulau Okinawa ya. Kemudian ini Okinawa itu adalah pangkalan militer Amerika. Kemudian berikutnya ya, mungkin sudah gambaran ya. Mungkin yang Anda yang tahu tentang Jepang atau dari studi sastra Jepang itu atau yang tertarik dengan Jepang pasti tahunya tuh Jepang itu adalah negara bagian gitu ya, yang ada di sebelah mau saya tuh entah kenapa nggak nyala tuh ya. Jepang ada 4 pulau gitu sampai di atas ini yang namanya East China Sea gitu ya. Terus di bawahnya tuh ada titik-titik gitu kan. Terus di titik ujungnya itu Pulau Taiwan. Ya, ini adalah Kepulauan Okinawa. Dulu namanya Ryukyu ya, sekarang namanya Kepulauan Okinawa, sekarang wilayah Jepang. Ini dari utara gitu ya, ujung ke ujung itu kira-kira 1.000 kilometer. Ya, 1.000 kilometer itu Pulau Jawa dari ujung ke ujung gitu ya. Ini adalah wilayah Jepang, kemudian militer Amerika ada di sini. Ya, Eh, jadi ini sebenarnya saya menekankan ya, karena ini saya kira kalau di media massa banyak kan gunakan katanya itu antar konflik antara Jepang dengan Tiongkok ya, padahal sebetulnya tidak. Nah, kemudian ya, ini itu kemudian berikutnya kita akan lihat tentang Jepang. Maaf ya, agak tele-tele ya. Jadi ini Takashi Sana itu ada apa gitu ya, kenapa dia ngomong gitu ya. Jadi ini ya, pangkalnya, masalahnya di tahun 2025, tahun ini bulan September tanggal 7 ya, Perdana Menteri waktu itu Jepang namanya Ishiba Shigeru, dia menyatakan mengundurkan diri. Kenapa? Karena sebelumnya ada pemilihan anggota majelis atas parlemen gitu ya dan partainya itu kalah. Artinya kehilangan banyak kursi gitu ya. Jadi sebagai pertanggung jawaban dia mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri ini LDP ini adalah partai yang paling besar di Jepang. Jadi partai yang jumlah kursinya paling besar ya di parlemen ya. Dan ini LDP ini koalisi ya dengan partai yang lain sehingga bisa menunjuk perdana menteri. Nah kalau dia mengundurkan diri berarti harus ada pemilihan perdana menteri lagi dari LDP ya. Partai ini ya Liberal Democratic Party. Nah, tanggal 4 Oktober ini Sanae Takaichi terpilih gitu ya. Terpilih biasanya sih kalau terpilih langsung otomatis jadi Perdana Menteri. Tapi ini nggak jadi ya. Kenapa nggak jadi? Karena begitu dia terpilih, koalisi ya dari LDP. LDP kalau sendiri tidak bisa menunjuk Perdana Menteri ya. Jadi karena kursinya kurang. Jadi harus berkoalisi ya. Koalisinya dengan partai namanya Komeito gitu ya. Nah, Komeito ini punya hubungan yang sangat baik dengan Tiongkok ya. Ini Komeito ini mengundurkan diri dari koalisi. Katanya udah kita pisah aja. Begitu pisah, kursi ADP di parlemen tidak cukup ya, tidak memenuhi syarat untuk menunjuk Perdana Menteri. Jadi akhirnya terpaksa cari parpol lain untuk koalisi ya. Dicari-cari akhirnya berkoalisi dengan partai ini, Japan Innovation Party. Saya kira di Indonesia mungkin jarang ada yang pernah dengar ya. Nanti kita akan lihat ya, sekilas ya. Kemudian setelah itu tanggal 21 Oktober Takaichi ditunjuk oleh sebagai Perdana Menteri. Ini dari kabinet koalisi antara LDP dengan JP. Kabinetnya juga didukung oleh satu-satu partai. Ini juga sangat penting namanya Sanseto ya. Partai ini secara harafiah artinya Political Participation Party. Artinya ayolah berpartisipasi berpartisipasi politik. Ini sebetulnya ajakan ya supaya orang-orang Jepang generasi muda yang tadinya tidak mau coblos, ayo coblos gitu ya. Dan ini berhasil ya. Slogannya Japan First ya. Jadi Japan First kita tahu ya di Amerika ada America First. Ini sebenarnya ya hampir ya persis meniru Donald Trump gitu ya. Ini sebenarnya partai ini luar biasa berdiri tahun 2020 ya. Ya. Dan dalam pemilihan parlemen majelis atas tahun 2025 itu lonjakan perolehan suara meningkat tajam ya. Kenapa meningkat tajam? Karena banyak orang-orang yang tadinya mendukung LDP itu kecewa dengan LDP akhirnya memilih Sansito partai ini ya. Dan ini terutama dukungannya dari partai generasi muda usia 20-an dan 3 bulan ini yang melek digital itu ya. Jadi yang menyebarkan informasi, cari informasi dari saja dari HP itu ya. Bukan di koran ya surat kabar atau TV ya. Nah, kemudian ya, ini koalisi. Jadi sebenarnya koalisi ini juga penting ya. Dua partai ini sama-sama mengkritik kebijakan LDP yang memprioritaskan perusahaan besar dan kepentingan ekonomi Jepang di luar negeri.
kepentingan ekonomi Jepang dari luar negeri artinya harus memberi bantuan gitu ya, misalnya kerjasama internasional yang mungkin menguntungkan perusahaan besar tapi merugikan rakyat Jepang ya. Jadi ini dua-duanya mengkritik ya kebijakan pemerintah LDP selama ini ya. Nah, JIP ini awalnya nih partai lokal Osaka. Nah, sekarang udah bersifat nasional. Jadi partai lokal tuh maksudnya kalau di kita dulu kan ada partai di Aceh, saya kira tahu, masih ingat ya. Jadi partai politik di Aceh, tapi skupnya hanya provinsi Aceh saja ya. Ini sebetulnya juga awalnya itu partai lokal ya Osaka ya. Sekarang udah jadi partai bersifat nasional. Ini mendapat dukungan dari warga Osaka dan sekitarnya yang kesel ya. Karena ekonomi Osaka tertinggal dari pusat atau Tokyo. Jadi semacam apa ya sakit hati gitu ya orang-orang daerah ya. Kenapa daerah tertinggal ekonominya, semua uang dan apa ya semuanya pembangunan ekonominya semuanya terpusat ya di Tokyo dan sekitarnya. Nah, sedangkan satu lagi Partai Sanseto ya. Ini harafiah ya, Political Party Vision Party. Ini sebenarnya meniru American First oleh Donald Trump. Yang menarik simpatik dari para pemilih usia muda yang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan. Kemudian menyalahkan kebijakan pemerintah. Bahwa saya hidup susah ini karena kebijakan pemerintah salah. Ya, saya kira di mana-mana ada ya. Jadi kabinet Takaichi ini koalisi. Jadi kemudian dua partai ini sebenarnya partai-partai lain tuh sebetulnya mereka tuh suaranya nggak terlalu banyak ya. Eh, Mereka bisa berkuasa karena partai-partai yang lain banyak sekali, hampir 10 ya, itu nggak kompak ya. Jadi akhirnya mereka tuh ini berkuasa. Kemudian ini kabinet Takaichi juga kehilangan mitra lama Komeito tuh yang punya akses ke pemerintahan Tiongkok. Jadi ketika mereka ingin memulihkan hubungan baik ya, jadi katakanlah Takaichi, Perdana Menteri salah ngomong atau gimana gitu lah, mau memulihkan hubungan itu jadi sulit. Ya, jadi kemudian dengan berkoalisi dengan LDP dan JIP ini ibaratnya pemerintah ini mungkin saya kira terpaksa gitu ya berkoalisi dengan parpol yang tidak simpatik ya pada orang atau negara asing. Kemudian satu lagi ini biasa gitu ya. Kalau ingin mendapatkan popularitas biasanya biasanya sekarang politisi menggunakan istilah-istilah yang agak ekstrim gitu ya. Jadi entah harus gitu ya membuat pernyataan keras terhadap negara lain untuk mendapatkan simpatik ya dukungan dari rakyat ya. Buktinya adalah setelah pernyataan Perdana Menteri ya Takaichi mengenai Taiwan ya di parlemen tanggal 7 November, Jajak Pendapat menunjukkan dukungan publiknya cukup tinggi. Jadi artinya rakyatnya itu mendukung. Nah, kalau rakyat ini Jajak Pendapat, opini publik kalau mendukung, tidak mungkin Perdana Menterinya menarik kembali ucapannya. Jadi kan dia di Tiongkok kan meminta ya Perdana Menteri Takaichi itu menarik kembali pernyataannya. Nggak bisa. Karena kalau menarik pernyataan misalnya maaf saya salah ngomong ya, minta maaf gitu ya. Itu dukungannya bisa langsung anjlok. Ya, itu dilematisnya negara demokrasi. Nah, kemudian yang berikutnya yang juga saya ingin, mungkin ini fakta-fakta gitu ya. Kita tidak bisa teori, tapi fakta apa yang terjadi di Jepang ya. Ini jajak pendapat yang dilakukan, ini surat kabar Jepang ya, di pertanggal 16 November ya. 56% responden berharap orang asing di Jepang berkurang. Ya, jadi bagi orang banyak sebenarnya sentimen anti asing itu kuat ya. Jadi kemudian 66% responden menaruh harapan pada kebijakan Takaichi terkait orang asing. Jadi di sini kita bisa melihat sentimen anti asing itu kuat. Jadi sentimen anti Tiongkok itu sebetulnya bukan hanya Tiongkok saja yang jadi sasaran tembak gitu ya. Tapi sentimen anti asing secara umum itu lumayan kuat ya di Jepang. Nah, kenapa ya? Jadi berikutnya kita lihat keresahan publik gitu ya. Jadi ada satu ini ya, nanti linknya kalau ada yang perlu saya kasih. Channel News Asia itu ya, apa ya, kan, stasiun TV Singapura itu mereka membuat liputan, jadi mewawancarai warga di Jepang gitu ya. Liputannya sangat bagus, jadi mendengarkan langsung suara ya dari rakyat di Jepang yang merasa, oh hidupnya saya susah, terus itu gara-gara orang asing gitu ya. Jadi sampai di Jepang itu sekarang ada ini nama bahasa Inggrisnya Minister in charge of a society of well order apa ya and harmonious coexistence gitu hidup berdamai dengan harmonis dengan with foreign nationals ya orang asing ya. Ini menteri yang menangani tugas eh, supervisi kebadan tenaga kerja asing dan pemilihan tanah atau properti Jepang oleh warga asing. Ya, jadi sentimen anti asing itu di dalamnya termasuk sebetulnya yang lain gitu ya, misalnya Islam misalnya ya, sentimen anti Islam, kemudian ya, seperti anti Amerika nggak ada ya. Itu misalnya bagian dari itu ya. Jadi Tiongkok itu terutama ini menyolok ya, karena seperti apa ya angka yang kita lihat tadi itu turis asing di Jepang itu orang Tiongkok paling banyak.
Kemudian ada istilahnya overtourism, karena terlalu banyak ya, terlalu padat, jadi akhirnya penduduk lokal banyak merasa terganggu gitu ya. Kemudian investor ya, investor dari Tiongkok itu banyak membeli, katanya sih ya, berapa banyak itu angkanya tidak ada, tapi banyak suara-suara yang menggerutu gitu ya, banyak memborong properti di Jepang sekarang sehingga harganya naik. Ya. Nah, kemudian ya, jadi berikutnya ya, bukan hanya tidak apa ya, antipati gitu ya. Ada apa dengan Jepang? Ini yang saya kira, oh ini mungkin nggak di sini ya. Berikut sini ya. Ya, ini nanti di bawah deh saya tulis ya. Jadi ini ya surat kabar ini pemberitaan tahun 2025 juga ya. Ini mungkin kita di Indonesia nggak percaya ya. Sekitar 60% rumah tangga di Jepang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan ya, struggling to meet ends meet ya. Jadi ends meet itu kan pendapatan dengan pengeluaran kan ya. Jadi artinya gajinya kurang gitu ya. Eh, apa ya, uang belanja kurang uang belanja gitulah kira-kira ya. Kemudian yang berikutnya ya ini saya gabung jadi satu ya, kesenjangan sosial ya. Ini maaf ya maaf ya sebentar ya. Ini maaf ya mungkin agak akademis gitu ya. Ada yang namanya kesenjangan sosial, ini namanya koefisien Gini ya, GINE. Itu yang mengukur tingkat kesenjangan itu ya. Kalau biasanya kalau di bawah kira-kira 0,3 sampai 0,4 itu aman ya. Tetapi di Jepang ini kita lihat, maaf ini saya jelaskan ya. Jadi ini yang di bawah itu tahun ya, dari tahun 1962 sampai 2021 ya. Kita dilihat di sini angkanya tuh naik terus. Artinya kesenjangan sosialnya semakin besar. Yang di bawah itu ada garis hijau gitu ya. Garis hijau itu lumayan sebenarnya nggak sampai 0,4 ya. Jadi yang garis yang di bawah itu adalah setelah intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah seperti bansos, yang kalau di kita itu bansos, keringanan pajak dan kemudian keringanan pajak dan sebagainya ya. Setelah intervensi itu barulah kesenjangan sosial itu turun ya sampai di bawah 0,4. Kalau tanpa intervensi pemerintah itu angkanya itu di atas 0,5 ya. Di atas 0,5 itu setara dengan negara berkembang ya. Seperti Indonesia itu kesenjangan sosialnya besar. Jadi sampai segitunya ya ada masalah ekonomi, yang kesulitan ekonomi, kemudian kesenjangan sosial di Jepang. Nah, orang-orang yang tersingkirkan gitu lah, bukan tersingkirkan, kurang beruntung gitu ya. Eh, di bidang ekonomi ya, misalnya gajinya nggak naik-naik ya. Memang gajinya nggak naik ya. Kemudian sekarang ditambah dengan inflasi, banyak orang tuh merasakan gitu kesulitan hidup. Nah, biasanya biasanya kalau eh, mengalami kesulitan hidup, biasanya manusia akan jadi intoleran, kemudian menjadi sensi. Itu saya kira itu biasa ya. Jadi banjir info di medsos, sosial media juga, media sosial juga katanya ada yang hoax, mungkin ada yang benar juga. Jadi banyak beredar informasi gitu ya bahwa orang asing menggerogoti keuangan negara Jepang sehingga orang Jepang hidup miskin. Orang asing mendapatkan perlakuan istimewa, jadi dapat tunjangan ini dan itu ya sehingga orang Jepang hidup terpuruk gitu ya. Ini nggak perlu diverifikasi ya, karena yang baca aja langsung udah merasa nyaman gitu. Oh bener ya. Nah, jadi ya, kemudian ini sebenarnya kondisi Jepang saya perkenalkan ya. Jadi, karena di media itu mungkin ada yang, saya kira ada yang, terutama medsos gitu ya, sosmed gitu, mengatakan oh, orang Jepang tuh memang imperialis gitu ya, rasis dan sebagainya. Tapi sebetulnya intoleransi itu sebetulnya akibat ya dari kesulitan hidup ya. Buktinya 10 tahun yang lalu, atau katakan 30 tahun lalu baik-baik aja ya. Jadi konsekuensi dari konflik ini adalah seperti yang kita lihat ya, pesawat tempur dari Tiongkok, Rusia, kemudian Jepang, kemudian Amerika itu berterbangan di atas udara di sekitar Kepulauan Jepang gitu kan. Dia ada kemungkinan memicu ambles gitu, perlombaan senjata gitu ya. Kemudian Jepang itu sebenarnya kecewa karena dukungan militer dari Amerika tidak memadai, sehingga ini agak bahaya gitu ya. LDP dan JIP ini koalisi kan itu sepakat ya untuk membangun militer, gitu ya, memperkuat militer. Itu perlu dana. Dananya dari mana? Dari ekspor senjata. Sebelumnya ya selama ini ada undang-undang yang berlaku sekarang itu adalah membatasi ekspor senjata boleh, tapi hanya senjata untuk 5 jenis kegunaan ya. Artinya selain untuk bertempur, yaitu 5 jenis kegunaan itu memberi pertolongan, rescue gitu ya, pengangkutan, logistik ya, memberi peringatan, warning gitu ya, kemudian pengawasan, surveillance, kemudian pembersihan ranjau laut gitu. Anda non kombatan gitu ya. Tetapi ini akan dihapus. Nah, kemudian yang saya baca itu ya, tapi belum disahkan ya. Salah satu tujuan ekspor senjatanya adalah Indonesia. Ya. Eh, ini saya tidak menyimpulkan ya, tapi saya hanya sharing itu, memaparkan fakta.
Nah, yang terakhir itu mungkin saya mengulang lagi. Sebenarnya faktor penentu arah konflik ya Jepang dengan Tiongkok itu apakah akan damai atau eskalasi ke arah perang terbuka sebetulnya pemicu faktor utamanya Amerika. Jadi jangan terkecoh ya melihat itu secara dari luar itu Tiongkok dan Jepang. Kemudian dari semua itu pendapat pribadi saya sebaiknya Indonesia mengambil sikap netral karena eh, karena ini masalahnya sangat rumit gitu ya. Sebaiknya Indonesia tidak terlibat karena tidak ada untungnya. Itu saja Pak Himawan. Terima Baik. kasih. Kalau ada yang ya, bertanya, Yep. silakan ya. Dengan senang Baik. hati saya akan coba menjawab ya. Terima kasih Susi Sensi atas perspektifnya, terutama dengan menggunakan data-data dari Jepang ya. Sangat menarik mencermati ajakan dari Susi Sensi untuk melihat kembali dengan kepala dingin tentunya ya apa yang terjadi, apa yang disampaikan oleh media terutama tentang hubungan Tiongkok dan Jepang. Bagaimana mungkin Susi Sensa tadi menggunakan kata salfok ya, mungkin ada kesalahan fokus yang ditampilkan sehingga itu membentuk wacana yang kemungkinan tidak dikhawatirkan oleh Susi Sense bukan sesuatu yang berasal dari fakta sejarah ya. Susi Sense juga menyampaikan bahwa kebijakan luar negeri Jepang adalah refleksi dari politik dalam negeri tadi disampaikan dan bagaimana apa ya kondisi dalam negeri, politik dalam negeri saat ini dengan Perdana Menteri yang baru, dengan koalisi-koalisi yang baru, itu juga punya dampak langsung terhadap bagaimana apa sikap yang diambil oleh pemerintah Jepang terhadap Cina. Kemudian Susi Sensa juga saya rasa mengemukakan skeptisisme yang sangat menarik terhadap klaim tanda petik faktor historis. Jadi kayaknya di wacana umum ada kepercayaan bahwa memang secara historis Tiongkok dengan Jepang itu selalu bermusuhan, tapi Susi Sensei tadi berusaha untuk eh, melihat itu kembali secara kritis dan melihat bahwa hubungannya tidak sesederhana itu. Baik, terima kasih Susi Sensei. Kita akan melanjutkan dengan diskusi. Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya ini pertanyaan yang sudah dibahas tadi oleh sisi saya. Jadi saya akan menanyakan pertanyaan ini kepada Prof. Tuti ya. Pertanyaannya adalah mengenai sejarah hubungan Jepang dengan Tiongkok. Tadi Susi Sensei sudah menyampaikan banyak data, terutama dari sudut pandang Jepang. Bagaimana Prof. Tuti memandang hubungan Tiongkok-Jepang, Jepang dan Tiongkok dari kacamata sejarah, Prof? Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Sehat sejahtera semua ya. Terima kasih Bu Susi. Jadi luas nih wawasan saya nih. Tapi menarik ya kondisi Jepang. Ternyata jadi saya juga memang saya bertanya juga tuh kenapa kok tiba-tiba Perdana Menteri Jepang baru lagi ya berani-beraninya gitu langsung melakukan pernyataan yang seperti itu gitu ya. Tapi ternyata masalahnya justru di dalam negeri Jepang sendiri ya, banyak masalah gitu ya, dan termasuk mungkin kekecewaan Jepang terhadap Amerika gitu. Nah, tapi terlepas dari tadi katakan apakah itu keseleo lidah ya salah ngomong atau apa, masalahnya bunyinya Bu ya. Jadi atau ya kalau saya melihatnya tuh saya juga memeriksa ucapannya tuh apa sih sebenarnya sehingga RRT kok begitu marahnya begitu ya, begitu reaksinya begitu cepat. Tanggal 8 sudah minta tanggal 7 ada keluar pernyataan, tanggal 8 sudah minta untuk Takaichi menarik itu ya ucapan itu gitu kan. Nah, kalau saya melihatnya secara umum, kayak mungkin yang paling penting bagi RRT itu karena sudah menyebut kegiatan militer untuk di kawasan Taiwan gitu ya, dalam konteks seolah-olah ingin membebaskan Taiwan gitu, yang akan menurut Jepang itu akan mengganggu Jepang dan Jepang bersiap untuk itu kalau sampai terjadi gitu kan. Nah, itu bagi Tiongkok itu sebuah warning yang harus
diantisipasi supaya efek dominonya tidak menyebar, Bu, gitu ya, atau teman-teman semua ya. Jadi yang paling dikhawatirkan oleh Tiongkok adalah efek domino dari pernyataan itu kalau tidak ditanggapi secara lugas gitu atau secara keras bahkan gitu ya. Karena apa? Karena Tiongkok itu sesungguhnya sangat terutama di era Xi Jinping ini sangat menahan diri dalam kasus Taiwan ya. Artinya karena bagi Tiongkok Taiwan itu bukan musuh gitu. Taiwan itu adalah saudara yang belum kembali gitu. Secara historis maupun secara budaya bagi Tiongkok pandangannya ada seperti itu. Karena itu bagi Tiongkok masalah Taiwan adalah sesungguhnya masalah dalam negerinya. Jadi kalau ada orang lain yang tiba-tiba bicara tentang Taiwan seolah-olah Tiongkok akan menganeksasi Taiwan dengan cara kekerasan, itu dianggap sesuatu yang sikap sok tahu gitu ya. Karena apa? Karena Tiongkok itu sebenarnya secara budaya dia tidak mengedepankan pendekatan seperti itu gitu ya. Karena bagi Tiongkok ketika Taiwan disentuh oleh orang lain itu masalahnya bisa lihat secara budaya masalah kedaulatan, masalah miense di sini. Jadi kalau miense itu muka ya, masalah martabat gitu. Kenapa orang lain harus bicara martabat saya gitu seperti itu. Nah, kalau masalah martabat, maka ini konsekuensinya kalau RRT atau pemerintah RRT tidak bereaksi secara tegas, dia akan kehilangan legitimasi baik domestik maupun internasional. Domestiknya apa? Karena bagi rakyat Tiongkok itu tertanam betul bahwa Cina itu tidak boleh kehilangan muka gitu. Dan masalah kedaulatan adalah masalah yang paling esensial bagi kehormatan sebuah bangsa gitu. Nah, karena itu reaksinya sangat keras. Jadi secara domestik kalau pemerintah Tiongkok tidak bereaksi keras, maka dia akan kehilangan kepercayaan dari rakyatnya itu secara domestik gitu. Karena berarti Tiongkok tidak berjuang, pemerintah Tiongkok tidak membela kedaulatan negaranya. Lalu kalau secara eksternal ya Tiongkok bereaksi keras itu sebagai warning, sebagai peringatan kepada bangsa-bangsa lain gitu ya. Jangan mengungkit ini gitu. Kenapa Tiongkok mencegah itu? Karena kalau ini diungkit ya, ini Tiongkok khawatir Taiwan itu menjadi isu internasional gitu. Artinya walaupun sekarang memang betul ya semua kita tahu Taiwan itu selalu dibicarakan gitu. Tapi kan tidak pernah menjadi isu internasional gitu ya. Artinya secara resmi gitu. Nah, kalau sekarang kan buktinya sampai dibicarakan di PBB karena Tiongkok menekan Jepang, Perdana Menterinya tetap tidak mau menarik ucapannya itu gitu kan, sampai akhirnya dibawa ke PBB, sampai PBB pun ingin meminta gitu kan, supaya Perdana Menteri menarik itu, walaupun si Perdana Menteri ternyata seperti tadi analisis Bu Susi ternyata mendapat dukungan dari dalam negeri gitu kan, dan ini nampaknya ada benarnya apa yang terpikir dalam kepala saya bahwa mungkin memang Takaichi ini tidak dengan sengaja gitu sih. Tapi memang dia punya tujuan gitu. Mungkin dia paham betul memang kondisi di dalam negeri Jepang sehingga dia memang harus membuat sesuatu langkah untuk bisa merebut simpati dari rakyat Jepang gitu ya, jadi seperti itu. Tapi kalau dari kacamata Tiongkok itu tadi yang mengapa, kalau pertanyaannya mengapa Tiongkok bereaksi keras ya, kalau dilihat secara historis jelas Taiwan itu adalah bagian dari kedaulatan dia. Tiongkok merasa seperti itu, dan secara budaya Tiongkok melihat Taiwan adalah
saudara yang belum kembali, bukan sebagai musuh. Dan penyelesaiannya bagi Tiongkok sedapat mungkin tidak perlu melalui kekerasan, tidak perlu melalui perang. Karena itu selama ini terlihat, walaupun Tiongkok melakukan semacam tekanan-tekanan di selat, ya, tapi tidak ada yang sungguh-sungguh apa namanya mematikan gitu ya, atau langsung serangan yang total sepenuhnya. Karena kalkulasinya berat. Kalau Tiongkok harus menyerang Taiwan itu kalkulasinya berat sekali. Pertama memang betul, berarti dia akan berhadapan langsung dengan Amerika, gitu kan? Secara strategisnya ya, itu akan berhadapan dengan Amerika. Kedua, kalau misalnya Tiongkok menyerang itu eh, resiko ekonominya itu berat gitu. Karena Tiongkok sendiri membutuhkan Taiwan dalam konteks pembangunan ekonominya gitu. Nah, kemudian dari sisi apa namanya faktor-faktor yang lain ya, Tiongkok itu tidak ingin kebijakannya tuh dicampuri oleh bangsa lain gitu, seperti itu. Jadi dalam hal ini saya melihatnya secara historis dan budaya memang ada keharusan bagi pemerintah Tiongkok untuk merespon secara keras pernyataan dari Perdana Menteri Takaichi ini. Gitu. Sementara itu mungkin Pak Masimi yang bisa saya sampaikan. Terima Terima kasih kasih. Prof. Tuti. Ya, ini insight yang sangat penting ya mengenai bagaimana Tiongkok melihat Taiwan sebagai yang Prof. Tuti tadi sampaikan, saudara yang belum kembali. Artinya em, Taiwan dari sudut pandang Tiongkok adalah bagian internalnya, sehingga masalah-masalah terkait dengan Taiwan itu adalah masalah dalam negeri sih, gitu ya. Oleh karena itu, ini menjelaskan bagaimana sikap keras yang diperlihatkan Tiongkok apabila ada negara luar dipandang eh, melakukan intervensi terkait Taiwan, karena ini seperti Prof. Tuti tadi bilang dipandang mencampuri hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan negara Tiongkok. Baik, terima kasih Prof. Tuti. Saya akan berlanjut dengan pertanyaan yang sama kepada Bu Asra. Bagaimana Bu Asra melihat hubungan Jepang-Tiongkok, Tiongkok-Jepang selama ini, Bu? Oke, Oke, selamat malam, Mas Himawan, Pak Susi, Pak Prof. Titi, dan kawan-kawan semua yang sudah hadir di sini. Suara saya cukup terdengar? Terdengar jelas, Bu? Oke, siap. Ya, terima kasih. Oke, menarik sekali ya bicara tentang hubungan Jepang dan Tiongkok gitu ya hari ini. Saya kira, tapi buat saya apa yang terjadi hari ini sebenarnya sesuatu yang biasa aja gitu ya, sesuatu yang tidak heboh-heboh amat gitu, sesuatu yang sudah natural sebenarnya di dalam hubungan Jepang dan Cina, atau Jepang dengan Tiongkok. Jadi kalau saya melihat sebenarnya kalau kita mau lihat secara keseluruhan dari kalau kejadian yang saat ini terjadi, apakah kemudian akan memperburuk hubungan Jepang dan China? Saya sepakat banget sama Bu Susi waktu itu tadi ya, bahwa sebenarnya apa yang terjadi hari ini tuh sesuatu yang kemudian apa ya, pemanis aja dalam hubungan Jepang dan Cina gitu, dan Tiongkok gitu ya, karena dari beberapa kasus misalnya juga waktu persoalan Kepulauan Senkaku gitu ya, di tahun 2012 ingat saya itu nggak ada juga tuh perang terbuka. Berapa kali juga nggak akan ada serangan yang akan sedemikian ininya ya, sedemikian kerasnya gitu ya. Terjadi memang berapa kali penarikan apa namanya pemberhentian ekspor impor gitu ya antara kedua negara, investasi berhenti sejenak gitu, tapi kemudian balik lagi gitu ya. Itu yang seringkali kita kenal dengan istilahnya hubungan Jepang Cina itu, Tiongkok itu hot economics, cold politics gitu ya. Jadi hubungannya dalam konteks ekonominya cukup kuat, cukup cukup manis gitu ya, tapi secara politik ya cukup tegang gitu ya. Tapi dinamika ini terus ada gitu ya. Jadi menurut saya apa yang terjadi dengan Jepang dan Tiongkok hari ini bukan sesuatu yang kemudian saya nggak yakin akan melebar kemana-mana gitu ya. Dia akan lebih eh, apa namanya akan meredah dalam kurun waktu tertentu gitu ya, mungkin 1 bulan gitu ya, atau mungkin bisa lebih cepat gitu. Nah tadi pendekatan-pendekatan negara ini ya mereka memahami betul ketergantungannya, saling ketergantungan ya, interdependensi di antara kedua negara tadi sudah dijelaskan oleh Bu Susi dengan data. Terima kasih banyak Bu Susi.
datanya cukup lengkap untuk melihatkan bagaimana saling ketergantungan secara ekonomi gitu ya. Bahkan menurut saya hari ini pun saling ketergantungan dalam konteks politik keamanan itu juga jelas banget. Pertama menurut saya Cina punya kebutuhan untuk tetap membangun image sebagai negara yang peaceful. Ya, ini image yang sangat ingin dibangun ya Cina, sehingga untuk melakukan serangan secara aktif gitu ya, ataupun ini kayaknya nggak mungkin gitu ya dalam konteks ini, karena konteksnya ya serangan militer ya, Cina itu agak sulit. Begitupun karena Cina benar-benar ingin menunjukkan bahwa Cina dalam misi membangun image sebagai image building ya, sebagai negara yang peaceful, yang terus membuka relasi yang baik dengan negara-negara lainnya gitu ya. Nah itu saya kira kebutuhan strategiknya Cina ya untuk tetap mempertahankan ataupun ya memaintain situasi yang nggak saling nyerang ya satu dengan antara Tiongkok dengan. Nah ini bentuk-bentuk apa namanya diplomasi yang memang juga dilakukan oleh Tiongkok ya. Konteks saya memahami dari sudut pandang studi hubungan internasional. Kemudian dari sisi Jepang, menurut saya Jepang tahu persis mereka tentu juga dalam kondisi hari ini eh, sedang tidak baik-baik saja. Dalam arti militer mereka belum stabil ya. Mereka tetap bergantung pada Amerika, dan Amerika hari ini juga dengan Trump ini kan agak membingungkan gitu ya. Agak membingungkan juga dengan sikap Trump yang bisa berubah dengan tiba-tiba gitu ya. Jadi Jepang dalam posisi tidak sedang menikmati hubungan yang baik juga dengan Amerika sebetulnya. Jadi Jepang sebenarnya juga dalam posisi hari ini tuh mencari posisi strategis bagaimana kemudian mendapatkan dukungan publik baik di domestik maupun dukungan publik secara internasional. Satu hal lagi yang menurut saya penting ya, melihat kondisi domestik apa namanya pemerintahan yang baru. Pemerintahan yang baru ini butuh legitimasi yang lebih kuat gitu ya. Jadi salah satu isu yang dimainkan tentu berkaitan dengan isu yang sangat sensitif ya di dalam konteks politik keamanan adalah isu hubungan Jepang dengan Tiongkok, dan menurut saya ini strateginya pemerintah baru gitu ya, yang kemudian berusaha mendapatkan secara ini dukungan publik ya domestik maupun internasional, sekaligus mungkin mengeksersis gitu ya bagaimana dukungan Amerika ketika berada dalam posisi seperti ini. Karena hari ini kan sebenarnya kalau melihat kebijakannya pemerintahan yang baru ini sebenarnya kurang lebih sama yang sudah dilakukan oleh Shinzo Abe gitu ya, segala macam posisi mereka sangat keras gitu. Jadi walaupun juga memang harus ada perhitungan bahwa kemudian mereka tidak salah melangkah gitu ya. Jadi konteks ini sebenarnya saya lebih melihat ini bagian dari diplomasi. Dan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan yang baru gitu ya, baik kepentingan rejim di dalam domestik maupun dalam upaya membangun wajah mereka di publik internasional gitu ya. Kalau baca-baca di liputan-liputan ataupun juga kajian analisis yang dilakukan, kan Jepang hari ini dianggap ingin membangun apa namanya kepercayaan diri ya, diplomasi yang jauh lebih percaya diri gitu ya. Nah itu sebenarnya sedang dibangun juga oleh Jepang hari ini. Jadi menurut saya semuanya ada background untuk melihat gimana sih hubungan Jepang dan Tiongkok ini. Menurut saya ya nggak akan berakhir sedemikian rupa gitu ya. Akan stabil dalam arti naik turun ini, up and down ini sesuatu yang biasa gitu ya. Dan diresponnya juga akan sangat pragmatis gitu. Jadi dan lagi-lagi karena juga situasi apa namanya politik global hari ini kan nggak sedang baik-baik saja juga gitu ya. Jadi memang setiap negara itu harus mencari posisi gitu ya, dan Jepang nampaknya masih menggunakan kalau dalam konteks hal itu strategi balancing dengan tetap bertumpu pada Amerika di sini. Jadi ya seperti kita, kalau kita kan hanya kita hedging ya, ke Amerika oke, ke Cina oke gitu ya. Jadi kalau dengan Jepang ini Jepang lebih mainnya dengan balancing strategi melalui pendampingan ataupun juga beraliansi dengan negara yang lebih kuat gitu dalam konteks ini. Nah ini yang sesuatu yang menurut saya menarik untuk dilihat ya. Menarik untuk dipahami tidak hanya dalam konteks politik tapi mungkin dari konteks diplomasinya dan situasi ekonomi politik keamanan itu mewarnai kenapa sebenarnya Jepang bersikap demikian gitu. Begitupun juga Tiongkok.
Tiongkok ya saya nggak tahu Prof Tuti mungkin bisa lebih, tapi saya memahami Tiongkok itu sedang berupaya betul tetap membangun image yang baik, termasuk misalnya dia bermain di konteks ini terlepas dari Jepang dan Tiongkok ya, tapi misalnya di isu-isu Global South gitu ya, bagaimana Tiongkok ingin mengambil peran lebih jauh gitu ya dalam mendapatkan dukungan dari negara-negara Global South hari ini gitu ya. Nah, ini yang menurut saya sesuatu yang kita juga harus baca gitu ya, apa sih yang sedang disasar oleh Tiongkok hari ini ya. Sebenarnya kita itu Cina sebenarnya sedang mendapat angin gitu ya, karena situasi yang terbangun multipolar hari ini tuh sangat didengung-dengungkan. Cina di BRICS gitu ya, Cina dengan inisiatif-inisiatif Global South-nya yang lain gitu ya, dan eh, mendorong New Development Bank ya, semuanya kan untuk mendorong dukungan-dukungan dari menghadirkan situasi politik global yang lebih multipolar gitu ya. Itu yang dibangun, narasi-narasi yang dibangun kan seperti itu ya, dengan Cina yang menjadi lead-nya, dengan Cina yang menjadi apa pendorongnya gitu ya. Nah, ini yang sedang dibangun oleh Cina, dan dia akan sangat berhati-hati untuk bersikap gitu ya. Bagaimana cara pandang image building yang mereka bangun itu sebenarnya sampai hari ini pun masih susah payah ya. Beda dengan Jepang. Jepang sih udah menikmati dari hasil bagaimana mereka membangun image building itu gitu. Jadi saya rasa dengan melihat konteks seperti ini, situasinya nggak akan memburuk sedemikian rupa gitu ya. Kalau memburuk cuma sebentar, terus nanti akan kembali lagi dengan hubungan yang lebih tadi ya, yang hot tadi ya, dalam konteks ekonomi tadi gitu ya. Berarti keamanan ya begini-gini aja sih, karena setiap negara hari ini tuh bertahan untuk tidak terlibat dalam konflik dengan alasan keamanan maupun juga alasan ekonomi. Karena ketika mereka berkonflik pasti ada aspek implikasi ekonomi yang hari ini ekonomi global nggak juga dikatakan baik-baik aja gitu ya. Jadi semua akan berhitung untuk tidak mengambil sikap yang apa namanya yang agresif gitu ya, yang kemudian akan memberikan dampak ataupun implikasi yang sedemikian. Saya kira itu sementara Mas ini. Terima kasih Bu Asra. Iya, saya sangat menikmati belajar dari ketiga narasumber, terutama karena para narasumber ini menyuarakan apa ya, pandangan kritis untuk memahami apa yang terjadi, terutama retorika-retorika dengan kepala dingin. Maksudnya, eh, Bu Asra juga saya rasa mengajak kita untuk melihat bahwa ini apa ya, untuk menggunakan kata-katanya Bu Asra, ini biasa saja, pemanis Bu Asra bilangnya. Jadi memang dinamika hubungan bilateral atau mungkin regional antara Jepang dan Tiongkok yang melibatkan negara-negara lain, ini biasa saja. Dan mungkin saya rasa Bu Asra juga menyampaikan apa, bahwa kekhawatiran tentang eskalasi konflik itu mungkin agak berlebihan karena masing-masing negara tidak ingin mengorbankan kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Puasa menggunakan frase ya, hot economics dan cold politics. Jadi di luar sisi eh, hubungan antara Jepang dan Tiongkok tidak hanya tentang ekonomi, tapi juga mengulang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Susi. Dari sisi ekonomi terlalu terlalu riskan untuk dikorbankan dengan apa, apa, eskalasi di di sisi militer misalnya. Bu Asra juga menyatakan bahwa Tiongkok memerlukan image building, maksudnya ini dan seperti image building ini juga akan menahan Tiongkok untuk bertindak lebih jauh dibandingkan apa yang mungkin bisa dibayangkan oleh publik. Baik, terima kasih Bu Asa. Saya akan melanjutkan untuk bertanya kepada para narasumber. Untuk sebenarnya tadinya saya menyiapkan 3 pertanyaan, tapi saya akan merangkum pertanyaan kedua dan tiga ini menjadi satu pertanyaan saja untuk memastikan kita punya waktu cukup untuk berdiskusi dengan audiens. Pertanyaannya adalah mengenai proyeksi hubungan ke depan antara Jepang dan Tiongkok, dan juga bagaimana implikasinya terhadap Indonesia. Ini pertanyaan yang besar tentu, tapi saya ingin eh,
belajar dari perspektif para narasumber. Saya akan mulai dari Susi Sensei. Susi Sensei, Ya. jadi pertanyaannya adalah mengenai apa yang bisa diprediksi setelah ini dan bagaimana kita di Indonesia. Saya rasa tadi di slide terakhir Susi Sensei juga sudah sedikit menyampaikan hal itu, tapi mungkin kita bisa dengar Hmm. lebih lanjut prediksi Susi Sensei. Ya, eh, baik. Terima kasih. Jadi sebetulnya ada episode-episode lain gitu ya, bocoran gitu. Saya nggak tahu entah penting atau nggak penting ya. Jadi pernyataan di tanggal 7 November itu yang bikin heboh itu ya. Jadi itu kan pertanyaan dari anggota parlemen dari partai oposisi. Jadi sebetulnya pertanyaan itu sudah diajukan secara tertulis sebelumnya, kemudian disiapkan oleh tim staff. Dan menteri itu nggak mungkin asal ngomong, itu pasti ada yang mempersiapkan teksnya ya. Jadi pertanyaan sudah diterima, kemudian jawabannya sudah disusun dengan rapi oleh timnya gitu ya, stafnya. Kemudian kan apa ya? Kan menyebutkan ya, kalau Taiwan ada dalam kondisi emergency, apakah itu berarti juga Jepang juga dalam keadaan emergency? Sudah ditulis di sana bahwa ditulis ya bahwa kalau ada pertanyaan yang mengandai-andai ya, itu sebaiknya jangan dijawab. Kemudian kalau ada pertanyaan menyinggung Taiwan, sebaiknya itu dihindari. Itu SOP, bukan SOP sih. Teksnya itu tersedia tersedia seperti itu. Tetapi pada hari H, si Perdana Menteri ya Takaichi itu dia tanpa melihat teks gitu ya, keceplosan. Artinya itu inisiatif dia sendiri. Ya, ini sebetulnya bocoran ini dari partai oposisi ya, dari tokoh anggota parlemen dari partai oposisi ya. Sekian mungkin 2 minggu sesudahnya itu baru diekspos ya di media Jepang ya. Jadi artinya kalau itu diucapkan gitu oleh seorang perdana menteri itu kan biasanya orang akan menganggap orang luar gitu akan menganggap itu pendapat dari pemerintah Jepang secara keseluruhan gitu ya. Padahal sebetulnya itu atas inisiatif dia sendiri. Ya, itu satu. Kemudian satu lagi seperti apa disampaikan Bu Asra tadi benar ya. Jadi dalam keadaan gonjang-ganjing seperti ini itu apa ya Kadin tuh apa ya kelompok pengusaha Jepang ya. Di Jepang itu kelompok pengusahanya tuh ada beberapa, jadi per wilayah ya, wilayah Jepang Barat, Kansai ya kita sebutnya gitu ya. Itu sudah mengumumkan bahwa mereka akan mengirim delegasi perdagangan ke Tiongkok ya, eh, musim gugur tahun depan, artinya mungkin bulan September atau Oktober tahun depan. Itu sudah diumumkan. Artinya meskipun gonjang-ganjing ya, bisnis jalan terus. Ya, jadi artinya ya jangan terkecoh. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan Bu Asra gitu, sampai pemanis gitu ya. Jangan terkecoh. Politisi boleh saling membalas gitu ya, caci maki gitu ya. Tapi bisnis jalan terus. Ya, dari Jepang iya. Di Tiongkok sebenarnya juga begitu. Saya baca ini liputan media Jepang gitu ya. Jadi mungkin ada yang ingat ada peristiwa. Jadi segera setelah pernyataan Perdana Menteri Takaichi itu kayaknya sih pihak pemerintah Jepang agak kewalahan ya. Wah ini gawat nih ya. Kemudian mengirim seorang pejabat dari Kementerian Luar Negeri untuk pergi ke Tiongkok untuk ya ibaratnya menjelaskan ya. Mungkin masih ingat ya. Mungkin ada yang pernah lihat ya. Jadi si pejabat Tiongkok itu ketika ngobrol berbicara gitu ya, tangannya masukkan ke kantong. Kantong celana maksudnya ya. Jadi maksudnya itu benar-benar nggak menghormati gitu. Kira-kira kesannya seperti itu ya. Tapi pejabat yang sama segera setelah menerima pejabat luar negeri diplomat dari Jepang gitu ya, dia langsung pergi ke pusat ini industri ya, pabrik-pabrik Jepang di Tiongkok bagian utara. Berkunjung ke sana, kemudian melihat-lihat semacam kunjungan gitulah ya. Itu diartikan oleh media Jepang ya bahwa supaya perusahaan-perusahaan para pengusaha Jepang di Tiongkok itu jangan panik. Udah kalian tenang aja, bisnis di sini ya tidak akan ada gangguan eh, harassment gitu ya dan sebagainya tidak akan ada. Ya, jadi sebetulnya, tapi saya kira itu tidak diberitakan di media di luar Jepang, gitu ya. Jadi eh, dari situ tuh akan kelihatan yang gonjang-ganjingnya kita jangan terkecoh. Ya, jadi kemungkinannya itu bisnisnya itu ya sektor ekonominya akan jadi business as usual. Jadi seperti investasi, kemudian perdagangan gitu ya. Kan yang dilarang itu cuma import produk perikanan aja kan ya, seafood aja kan. Itu yang terpukul itu ini ya pengusaha restoran Jepang di Tiongkok ya. Kemudian eksportir ya.
dieksportir produk perikanan ya dari Jepang, tapi sektor lain industri misalnya sepertinya tuh nggak terpengaruh sama sekali ya. Dan pihak Tiongkok itu oke-oke aja ya, tidak intervensi sama sekali. Dan Jepang sendiri, dunia usaha Jepang sendiri mereka juga ngerti, tapi ketika pemerintahnya situasi politiknya sedang panas, biasanya mereka diam gitu ya. Mereka memilih untuk diam. Seperti itu. Jadi seperti kata Bu Asara tadi ya mungkin secara politik gitu ya antar politisi ya antar perdana menteri dengan presiden itu kemungkinan apa ya situasi tegang hubungan tegang itu mungkin akan berlanjut ya untuk jangka waktu tertentu artinya mungkin tidak akan segera cair ya tetapi yang lainnya kemungkinan jalan seperti biasa. Saya kira mungkin itu yang lebih penting bagi kita ya yang dilihat tuh ekonominya. Politik itu tidak langsung berkorelasi dengan ekonomi. Ya, itu saja. Oke, terima kasih Sensei. Ada prediksi mengenai implikasi terhadap Indonesia, Sensei? Implikasi setahu saya tidak ada ya, karena Jepang juga tidak akan mencari dukungan ke Indonesia. Tiongkok mungkin ya akan mencari dukungan Indonesia untuk mendukung, tapi Indonesia juga sepertinya tidak ada posisi untuk mendukung salah satu pihak ya saya kira ya. Hmm, Intinya gini ya, ngapain juga bikin musuh gitu kan? Nggak ada untungnya bikin musuh kan? baik. Ya itu dari saya yang bukan ahli hubungan internasional ya. Terima kasih Sensei. Yang apa? Ini menegaskan sikap ya Susi Sensei bahwa ya jangan kita kita sebagai pengamat juga jangan terlalu inilah ya jangan terlalu terpengaruh sama pernyataan-pernyataan bombastis politisi. Susi Sensei apa ya menyatakan bahwa ya gonjang-ganjing politik tapi bisnis terus jalan. Jadi saya rasa ini mengingatkan kita bahwa hubungan hubungan Jepang-Tiongkok, Tiongkok-Jepang dan juga negara-negara manapun bukan hanya soal elit ya, tapi juga ya ada bisnis ya kita akademisi itu juga menjadi bagian dari itu walaupun mungkin di media proporsi peliputan terhadap uh, apa orang-orang di luar lingkaran elit ini mungkin lebih terbatas. Jadi dan kalau melihat dari perspektif non elit ini jangan-jangan hubungan antara Jepang dan Tiongkok apa yang saya pelajari dari Susi Sensei jangan-jangan baik-baik saja, jangan-jangan begitu ya. Baik, saya akan berpindah ke Prof. Tuti. Prof. Tuti, bagaimana melihat prospek ke depan dan juga mungkin implikasinya untuk Indonesia? Iya, oke. Eh, ya jelas kalau tadi saya sudah katakan bahwa sebenarnya Tiongkok itu nggak ingin perang itu dengan menciptakan ketegangan di selat itu terlalu berat untuk dia ya karena kalau dilihat diurut dari kebijakan Xi Jinping dengan Chinese Dream-nya gitu ya itu targetnya belum tercapai. Targetnya itu kan di tahun 49 bahwa RRT akan menjadi negara sosialis yang makmur, gemah ripah loh jinawi lah gitu ya kan dan kuat secara militer gitu kan. Dan itu kan kekuatannya di ekonomi gitu. Jadi saya sepakat dengan Bu Susi dan Bu Asra tadi ya bahwa nggak akan resiko kalau Tiongkok kalau dari sisi Tiongkok harus meneruskan ketegangan ini gitu rasanya juga akan rugi bagi dia gitu seperti jadi ini kalkulasinya akan sangat hati-hati gitu ya tapi di sisi lain tetap bahwa Tiongkok tidak mungkin tidak bereaksi keras dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Jepang gitu jadi itu sebuah warning saja gitu dan sebuah stand position dari Tiongkok bahwa dia punya punya pandangan sendiri dengan masalah Taiwan ini gitu dan dia tidak ingin orang lain mengangkat ya sehingga membuat masalah Taiwan ini menjadi isu internasional yang akan jadi ketegangan terus-menerus gitu seperti itu. Saya kira kalkulasinya memang ada di ekonomi juga yang nampaknya RRT belum siap untuk kalau terlibat dalam perang yang terbuka gitu seperti itu. Saya kira betul bahwa ketegangan ini akhirnya
hanya menunggu waktu saja. Karena memang pada dasarnya Xi Jinping juga bahkan untuk membebaskan Taiwan saja atau menarik kembali Taiwan itu strateginya ada kalau mungkin tidak perlu melalui kekerasan gitu seperti itu. Karena memang itulah cara berpikirnya atau apa budayanya orang Cina kan seperti itu gitu. Dari sisi apa cara pandang mereka terhadap dunia gitu seperti itu. Kemudian kalau ditanya dampaknya terhadap Indonesia, betul kalau ada ketegangan, yang pasti Indonesia aman saja ya karena Indonesia kebetulan kan dengan politik bebas aktifnya, kemudian juga non-blok. Nah ini juga yang menyebabkan RRC cenderung sangat menghargai Indonesia ya karena apa artinya sebagai swing state gitu ya negara yang tidak berpihak itu menjadi peluang bagi RRT untuk menjadi sebagai teman gitu karena itu kan sikap RRT terhadap Indonesia juga cenderung lebih persuasif gitu daripada walaupun kita kan sering ya terjadi ketegangan dalam konteks hubungan RI RRT di dalam apa kerjasama KC apa kereta cepat saja kan banyak sekali masalah gitu tapi cenderung kan penyelesaiannya itu persuasif gitu ada negosiasi di dalamnya gitu bahkan sampai penyelesaian hutangnya pun banyak apa RRT selalu siap untuk apa namanya bernegosiasi seperti itu. Jadi Indonesia tetap harus konsisten dengan sikapnya ya. Jadi jangan terbawa arus. Kalau pinjam istilahnya Apriyadi mungkin ya murid saya itu ketika membahas Korea, Indonesia harus pandai-pandai bermain di antara berbagai pendulum yang ada ini sekarang gitu. Jadi jangan sampai justru terhantam oleh salah satu pendulum gitu. Kita jangan sampai dirugikan. Tapi yang pasti kita juga tetap harus waspada karena kalau misalkan ya tapi tadi kan prediksi dari ahli HI ini hanya tidak akan menjadi serius begitu ya. Tapi kalaupun akan menjadi serius itu perhatian kita adalah Indonesia harus memperhatikan juga karena jumlah WNI di Taiwan itu cukup banyak ya. Jadi harus diperhatikan juga keselamatan mereka dan Indonesia juga tetap harus siap dengan konsekuensi ekonomi maupun maritim ya karena kan walaupun Indonesia tidak ikut dalam konflik Laut Cina Selatan tetapi akhirnya ini ada kecenderungan Cina kan memasukkan wilayah Natuna dalam Nine Dash Line gitu jadi ketegangan harus diantisipasi juga kalau terjadi ketegangan yang berlanjut gitu. Tapi dalam hal ini sikap netral Indonesia harus tetap dipertahankan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Tuti ya. Ini juga membuka diskusi ya dengan melibatkan Indonesia. Indonesia tidak hanya sebagai negara tapi juga rakyat Indonesia terutama yang berada di Taiwan itu misalnya sebagai pekerja migran yang kemungkinan seandainya walaupun saya rasa para narasumber agak skeptis dengan potensi terjadinya eskalasi tapi saya rasa Prof. Tuti memberikan warning yang sangat penting apabila sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi mempertimbangkan bahwa ada populasi warga negara Indonesia yang cukup signifikan di Taiwan. Ini akan menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh Indonesia. Baik, terima kasih Prof. Tuti. Pertanyaan yang sama saya ajukan juga ke Bu Asra terkait kondisi prediksi Bu Asra tentang hubungan ke depan dan juga kaitannya dengan Indonesia. Oke, terima kasih Mas Ingawan. Saya kira saya mengaminkan senior saya ini, Prof. Tuti, Bu Susiong gitu ya. Pada dasarnya yang ke depan ini rasanya ya seperti yang tadi juga saya sampaikan gitu ya, akan banyak perubahan yang nggak akan sesuatu yang menjadi
sesuatu yang akan menjadi luar biasa gitu ya dari dinamika hari ini gitu. Jadi saya uh, apalagi setelah saya tadi coba cek berita ya, sebenarnya sudah mulai ada permintaan untuk saling membuka percakapan ya antara dua dua negara gitu ya. Jadi artinya udah mulai mencair nih ya. Udah sama-sama nggak udah mau ngobrolan gitu ya, udah nggak musuhan yang sedemikian rupa, nggak mau ngobrol. Tapi udah mulai nih dibuka. Yuk kita ngobrol gitu. Udah ada tuh pembicaraan seperti itu. Jadi nampaknya sudah mulai ada upaya-upaya untuk memperbaiki situasi gitu ya. Jadi hubungannya akan tetap saya seperti tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi nggak akan ada perubahan yang sedemikian rupa. Eh, Lagi-lagi balik ke yang tadi semua negara punya punya kepentingannya gitu untuk memastikan mereka dalam posisi yang baik-baik saja gitu ya. Karena situasi yang tidak sedemikian rupa memberikan dukungan buat posisi Jepang dan Tiongkok gitu ya di sini. Jadi kalau saya boleh bilang mereka akan sangat pragmatis ya dengan situasi yang mereka hadapi hari ini. Saling ketergantungan di antara kedua negara menunjukkan bagaimana mereka sebenarnya harus bersikap di dalam permasalahan. Jadi permasalahan itu kayak seperti kalau saya membaca ini kayaknya lebih kepada permintaan yang baru yang lagi cari lagi cari dukungan legitimasi yang lebih kuat secara publik, domestik dan internasional. Alih-alih ini adalah bagian dari upaya memancing Tiongkok gitu ya. Rasanya enggak sih. Jadi memang ini cara-cara mereka aja di dalam hal yang kepentingan legitimasi pemerintahan baru. Kemudian kalau dengan konteks Indonesia, saya kira saya sepakat Indonesia nggak akan harusnya ya akan mengambil posisi yang netral. Cuma pemerintahan hari ini kan kadang-kadang agak ini ya, mohon maaf ini eh, kami tuh agak khawatir kadang-kadang dengan pemerintahan hari ini gitu ya yang bisa mengambil sikap yang agak berbeda. Nah ini yang harus dijaga gitu ya. Indonesia seharusnya lebih wise untuk melihat posisi bermain aman gitu ya dalam konteks hari ini gitu ya. Karena hari ini pun juga tidak hanya antara Jepang dan Tiongkok gitu ya. Negara-negara selatan tuh membaca juga sikap-sikap Indonesia hari ini ya. Yang kemudian kebijakan luar negeri kita sangat bertumpu pada presiden. Jadi kebijakan-kebijakan kita yang sangat bertumpu pada arahan presiden ini sebenarnya perlu diasup dengan berbagai analisis-analisis pandangan-pandangan supaya kita nggak salah langkah dalam. Walaupun kita punya keterikatan misalnya hari ini dengan investasi Cina begitu banyak gitu yang masuk, tapi kan Cina juga tidak begitu baik juga image-nya di kita gitu ya. Sehingga menurut saya ini sesuatu yang juga harus dijaga gitu kan. Begitupun dengan Jepang, menurut saya kita udah cukup baik gitu ya. Dan kehati-hatian kita tetap punya ketergantungan terhadap Jepang itu atau saling ketergantungan ya dengan Jepang sehingga ini pun juga harus dijaga untuk memastikan kepentingan kedua negara itu tetap bisa dicapai ya dalam situasi seperti ini. Tapi kalau saya rasa harusnya sih pemerintah nggak akan ngambil posisi yang beresiko ya. Semua harus kalkulasi yang sangat wise kalau mau bahasa bijaknya gitu ya wise ataupun lebih orientasi pada kepentingan kita gitu daripada terlibat di dalam bermain di antara karang-karang itu. Kalau tadi bahasanya Prof Tuti tadi ya pendulum kita minjem bahasanya Pak Marty gitu ya layu di antara dua karang. Kalau sekarang mungkin karangnya nggak hanya dua, tapi mungkin banyak karang-karang kecil juga gitu ya. Nah muncul negara-negara Brasil gitu ya. Ada Brasil, negara-negara berbahasa, terus kemudian ada negara-negara yang bermain juga gitu. Kalau dua negara kemarin misalnya kita bicara Barat dan Timur gitu misalnya gitu. Tapi hari ini Amerika dan Cina, tapi nggak hanya dua negara ini kan sebenarnya. Banyak karang-karang yang lain yang harus kita hindari sebisa mungkin untuk memastikan kepentingan kita, keamanan kita gitu ya, dalam konteks nasional interest kita itu terjaga dengan baik. Itu sih kalau dari saya, Mas ini. Baik, terima kasih banyak Bu Asra. Ya, menegaskan kembali apa ya, bagaimana sebenarnya mulai cair tadi Bu Asra bilang ya, sebenarnya hubungan antara Jepang dan Tiongkok kalau sudut pandangnya diubah tidak hanya pada retorika-retorika elit politik. eh apa Bu Asra juga saya rasa menyepakati apa yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai bagaimana negara-negara akan bersikap pragmatik sehingga mungkin akan terlalu terlalu apa ya
terlalu berlebihan untuk memprediksi eskalasi dari apa yang kita saksikan saat ini. Lalu saya rasa Bu Asra juga sepakat dengan Prof. Tuti mengenai urgensi Indonesia dalam mempertahankan netralitas, walaupun ada sikap kritis terhadap pemerintah saat ini ya. Tapi Bu Asra juga melihat bahwa pemerintah juga tidak akan mengambil resiko eh, dengan mengambil mengambil sikap berpihak kepada salah satu pihak. Baik, kita sudah belajar banyak dari para narasumber, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya akan kita punya waktu sampai jam 9 untuk berdiskusi. Saya persilakan di kolom chat. Saya lihat ada Ibu Novi, ini Mbak Nope. Bertanya Mbak Novi, apakah berkenan untuk menyampaikan pertanyaannya langsung? Silakan kalau memungkinkan. Kalau agak sulit, saya akan membacakan pertanyaannya. Oke, Oke, baik. Terima kasih, Mas Himawan Senpai. Mohon maaf saya on cam ya, karena agak buruk sinyal di sini. monggo. Nah, Terima kasih kepada Himi Senpai. Apa kabar Susi Sensei dan eh, Bu Asra? Ya, kebetulan dulu saya adalah murid siswa. Saya sempat mengambil kuliahnya Bu Asra waktu itu di tahun 2014. Kemudian sama Susi Sensei kita masih menjalin relasi dan salam kenal untuk Prof. Tuti juga. Baik, terima kasih. Saya Novi atau Nope biasanya. Saya ingin menanyakan kepada Bu Asra untuk terkait eh saya nggak bisa ngomong konflik ya karena memang hubungannya love and hate relationship. Tapi mungkin gonjang-ganjing seperti ini kira-kira apakah akan memberikan peluang ya kepada Tiongkok untuk menjadi pemain utama kawasan ya, karena kalau kita mungkin melihat sampai 10, 20 tahun yang lalu Jepang itu masih berupaya sekali gitu ya untuk menjadi pemain utama ya di kawasan untuk menjaga peacekeeping dan sebagainya gitu. Tapi belakangan ya semenjak era Xi Jinping di tahun 2013 dengan gagasan BRI yang sekarang ini, kemudian juga apa namanya Cina apa namanya Jepang sekarang juga lagi getol untuk membuat apa ya POV untuk kebijakan Indo-Pasifik ya, strategi dan sejenisnya gitu. Apakah ini juga akan menegaskan apakah memberikan peluang ya, karena ya Tiongkok cukup cukup banyak ya gurita ekonomi uh, di luar Asia Timur ya. Dan kemudian kira-kira ya Bu Asra, bagaimana untuk tantangan dan peluang geopolitik di kawasan pasca konflik ini ya, mungkin memang tidak terlalu ngefek ya sesuai dengan bold statement ketiga narasumber hari ini. Namun apakah memungkinkan ya eh, mungkin eh, di masa depan kedua negara ini akan semakin berkonflik lebih intens, apalagi dengan ada pengaruh Amerika dan apalagi saat ini Cina juga sudah bergabung dengan BRICS, Indonesia juga menuju ikut BRICS dan sejenisnya. Mohon insight-nya Bu Asra, terima kasih. Oke. baik, terima kasih Mbak Nope. Bu Asra berkenan menjawab. Jadi, oke, terima kasih Mbak Novi ya. Aduh, terima kasih banyak. Kita tadi masih diingat, kita aja nggak belum ingat, udah gak ingat lagi nih Mbak Novi yang mana gitu. Tapi anyway, terima kasih ya sudah menyapa. Oke, tadi pertanyaan yang pertama tadi apa ya? Saya lupa. Yang kedua tadi tantangan dan peluang. Yang pertama tadi Bagaimana memberikan, apakah konflik ini akan memberikan peluang kepada Tiongkok untuk menjadi pemain untuk utama menjadi di pemain. kawasan? Oke, oke. Sebenarnya sih ya kalau kita melihat Tiongkok hari ini ya mohon maaf nih, yang Jepang ini kayaknya memang ketinggalan sih hari ini. Kalau menjadi pemain utama mungkin sejak satu dekade terakhir nih saya bisa bilang Tiongkok menjadi lead ya di apa namanya di kawasan itu, terutama di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara gitu ya. Saya itu yang posisinya sedang diambil atau direbut gitu ya dari Jepang gitu ya hari ini gitu, terutama dengan masifnya bantuan-bantuan ataupun kerjasama ekonomi gitu ya dengan BRI dan segala macamnya. Di literatur banyak yang menyebut China sedang dalam posisi di situ gitu ya, secara secara tangible terlihat lah di situ. Jadi nggak ada konflik ini pun
nggak ada konflik ini pun juga sebenarnya Tiongkok sedang menikmati posisi yang pernah dinikmati oleh Jepang gitu ya. Bahkan kalau kita bicara teori Flying Geese ya, di mana Jepang itu tadinya angsa terdepan, hari ini kayaknya angsa terdepannya Tiongkok gitu ya, yang ada di depan gitu ya. Jepang agak mundur ke belakang gitu dengan segala posisinya hari ini, baik secara ekonomi maupun secara politik ya, termasuk dukungan Amerika yang nampaknya juga eh, surut ya dengan terhadap Jepang gitu ya secara tidak langsung. Jadi kalau dianggap peluang, sebenarnya bukan kasus ini yang membuat peluang gitu ya, bukan karena konflik ini yang memberikan peluang. Kehadiran apa namanya kehadiran Cina di kawasan ini memang target mereka gitu ya, untuk kemudian memainkan peran. Terutama sebenarnya kalau saya baca gitu ya, lebih pada kepentingan ekonomi ya. Ekonominya sangat besar banget, dan mendapatkan benefit dari situasi ataupun juga relasi-relasi yang dibangun sedemikian rupa oleh Tiongkok gitu ya di sini. Jadi kalau ditanya apakah akan mengambil peluang karena situasi ini, kayaknya nggak ada juga kaitannya dengan situasi ini gitu ya. Itu sudah terjadi dalam masifnya di satu dekade terakhir ini gitu. Walaupun sudah dimulai ketika masuk Cina sudah membuka keran-keran ekonominya gitu ya. Sebenarnya Cina sudah mulai menyusun tuh posisi-posisinya yang lebih strategis lagi di kawasan. Dan sayangnya pada saat yang bersamaan Jepang memang sedang stagnan secara ekonomi, secara politik juga goyah ya, karena posisi di Amerika Serikat yang juga sedang goyah, dukungan utamanya secara keamanan juga jadi tanda tanya gitu ya. Jadi ya Cina masuk pada saat yang tepat gitu ya dalam konteks hari ini, dan secara ekonomi sedang kuat gitu ya, walaupun diprediksi juga mulai menurun gitu ya. Apa namanya? Tapi nampaknya dalam 1 tahun, mungkin 2 tahun ke depan gitu, dua dekade ke depan, Cina masih dominan sih. Ya. Terlepas dari persoalan ini ya, saya nggak lihat tadi ada kaitannya dengan persoalan konflik hari ini. Yang pasti yang dilakukan oleh Cina akan tetap menjaga tadi image mereka sebagai peaceful countries, peaceful coexistence ya, itu yang dijaga, peaceful development mereka juga dalam konteks BRI dan investasi yang dianggap rusak gitu ya, itu pun dijaga oleh Tiongkok. Dan hari ini hampir semua negara juga kita bisa lihat investasi Tiongkok cukup besar gitu ya, bergeser kan dari Jepang ke Cina dan segala macam. Jadi harus diakui Tiongkok hari ini cukup punya peran di kawasan, enggak hanya di kawasan Asia Tenggara, di Afrika juga sama gitu ya, di Pasifik apalagi gitu. Jadi harus diakui memang sedang masif-masifnya juga ya. Itu yang pertama. Yang kedua tantangan dan peluang gitu ya, berkaitan dengan posisi tadi apa gimana, tantangan peluang mana tadi? Tantangan dan peluangnya geopolitik di Asia Timur, terutama di kawasan Asia Timur. Untuk Untuk mungkin menegaskan bagaimana kalau apa namanya Bu, ini jadi kalau kan tantangan dan peluang geopolitik di kawasan Asia Timur pasca gonjang-ganjing ini. Nah, kalau menurut statement Bu Astra barusan itu kan jelas ini China tidak mengambil keuntungan itu ya Bu ya. Tapi apakah Jepang ini yang sebagaikan mainannya diambil ya dari kawasan itu, apakah eh, mungkin tidak menyerang ya, tapi melakukan apa ya serangkaian mungkin aktivitas yang memicu respon lebih intens dari Tiongkok dan sebagainya seperti itu. kayaknya sih kalau itu saya rasa Jepang nggak akan ambil posisi itu lah. Dia nggak akan agresif gitu ya. Dia akan lebih menahan diri gitu. Selain memang juga karena kalkulasinya akan terlalu berisiko. Itu tadi sudah kita sampaikan juga ya, seperti Susi, terlalu berisiko buat Jepang untuk terlalu aktif dan ataupun agresif gitu ya. Ambil posisi secara kawasan. Kemudian kalau dikatakan tadi misalnya Cina ada muncul dengan BRICS gitu ya. Bukan hari ini ya, BRICS sudah dari tahun 90-an sudah muncul, tapi menurut saya hadiratnya pun juga sebenarnya buat sebagian negara, terutama misalnya negara-negara berkembang yang kemudian dianggap, atau negara-negara selatan yang kemudian dianggap mendukung Tiongkok itu, enggak juga sih sebenarnya ya. Ini buruknya Tiongkok yang sebenarnya punya image buruk juga di negara-negara berkembang ya. Bagaimana Tiongkok sebenarnya sering kayak itu tadi, komersial interestnya sangat tinggi gitu ya, dan menghalalkan quote and quote ya Bu, menghalalkan segala cara untuk kemudian mencapai kepentingan tersebut. Ini yang dipandang kemudian
negatif ya oleh banyak negara-negara selatan-selatan gitu ya di sini. Jadi kalau ini tantangan buat Tiongkok sih untuk kemudian memainkan posisinya baik di kawasan maupun di dalam konteks global south movement gitu ya hari ini. Jadi kalau ini ada peluang apa di dalam konteks hari ini sebenarnya dengan kondisi Cina tahu persis dia punya kemampuan ekonomi yang luas dan punya posisi politik ya untuk kemudian memainkan peran sebagai rupa, tapi perlu kehati-hatian untuk melakukan berbagai tindakan-tindakan ataupun juga kebijakan-kebijakannya terhadap sekitaran negara tetangga karena semua nggak akan berani gitu. Amerika misalnya mau dukung ya, Jepang untuk apa untuk menyerang boro-boro lagi mereka sangat forward looking hari ini ya kebijakannya ya mereka menghadapi situasi domestik yang ribet sehingga fokus mereka kalau lihat Trump dan segala kebijakannya keluar di berbagai apa institusi internasional ya sangat inward looking hari ini. Jadi persoalan di luar itu entar dulu deh gitu ya, entar dulu ya. Ini kita fokus pada persoalan domestik ya. Nah ini sesuatu yang menurut saya sangat terbaca di hari ini ya. Dan sebenarnya kalau kita bicara multilateralisme hari ini itu penuh tantangan gitu. Jadi memang pendekatan-pendekatan yang bilateral ini jadi satu kunci sebenarnya hari ini gitu. Dan bagaimana mempertahankan multilateralisme yang kemudian mendapat legitimasi dari masyarakat dunia ya, masyarakat global. Saya kira itu yang paling penting sih menurut saya di dalam konteks kita bicara tentang dan peluang geopolitik ataupun geoekonomi hari ini. Baik, terima kasih sekali Bu Asrah atas penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih Bu Asra, terima kasih Mbak Novi atas pertanyaannya juga. Kita masih punya sedikit waktu untuk Mas Simi, berdiskusi. saya Ya, boleh Prof. Tuti, nambahin dikit. mangga. Nggak, artinya betul yang disampaikan oleh Bu Asra tadi ya, bahwa dewasa ini secara struktural tuh Tiongkok itu memang sudah jadi pemimpin gitu kan. Masalah yang dihadapi oleh Tiongkok dari masa ke masa adalah legitimasi ya, terutama karena inilah dari secara historis itu bahwa Tiongkok itu ancaman. Nah, itu yang apa yang agak susah ditepis ya oleh Tiongkok. Kayak karena itulah makanya pendekatan Tiongkok itu lebih cenderung persuasif gitu ya. Jadi seperti Bu Asra bilang tuh fistful coexistence. Jadi retorika-retorika Konfusianis yang mengedepankan harmoni, bangkit dengan damai atau berkembang dengan damai itu merupakan upaya-upaya Tiongkok untuk melunakkan gitu seperti itu. Karena yang dihadapi oleh Tiongkok itu masalah legitimasi. Seperti juga di kawasan Asia Tenggara misalnya, negara-negara Asia Tenggara kan semuanya mau bekerja sama dengan Tiongkok karena pandangan pragmatis gitu. Tetapi kalau secara politis mereka tetap saja akan mundur maju dulu gitu. Karena tetap saja pengalaman-pengalaman historis yang melekat ya sebagai ancaman itu belum sirna gitu, belum hilang sepenuhnya. Ini tantangan yang harus dihadapi oleh Tiongkok, karena itu makanya pendekatan Tiongkok itu cenderung memang sangat persuasif di kawasan ya terutama. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Tuti. Eh, baik, Eh, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kita punya waktu sangat sedikit, tapi apakah ada yang ingin melibatkan diri dalam diskusi dengan mengajukan pertanyaan? Jadi ya. Baik, kalau demikian mempertimbangkan keterbatasan waktu, saya akan menutup diskusinya di sini. Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada ketiga narasumber, Prof. Tuti, Susi Ong Sensei, Bu Asra Virgianita. Terima kasih atas waktunya dan sudah terima kasih sudah berkenan berbagi perspektif mengenai apa yang kita khawatirkan, tapi para narasumber me- memaparkan perspektif yang dengan kepala dingin ya, bahwa bagaimana isu-isu yang mungkin di kalau kita mengandalkan retorika media terlihat menyeramkan, tapi ketiga narasumber sepakat untuk menyikapi ini dengan kepala dingin. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena kan atas partisipasinya. Dengan ini saya
tutup diskusinya dan saya kembalikan eh, mic-nya kepada Vesa selaku MC. Terima kasih, Vesa. Baik, terima kasih kepada Imi selaku moderator dan juga terima kasih kepada para narasumber serta seluruh peserta yang telah mengikuti diskusi malam ini dari awal hingga akhir. Sebelum kita menutup diskusi ini, mari kita mengambil foto bersama. Silakan, silakan gunakan kamera. Ya, 3, 2, 1. Baik, 3, 2, 1. Tiga, dua, satu, dan terakhir 3, 2, 1. Di kolom chat terdapat link konfirmasi untuk kehadiran ya untuk bagi yang sudah memesan sertifikat. Silahkan bisa mengisi form kehadiran tersebut. Kami mewakili Panitia Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme teman-teman semua. Semoga diskusi malam ini memberikan perspektif baru dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila selama acara terdapat kekurangan dan kehilapan. Akhir kata, sampai jumpa di diskusi order berikutnya. Selamat malam dan terima kasih. Ya, Terima terima kasih. kasih. Selamat Terima malam. kasih Bu Terima kasih Susi, banyak. Mbak Terima Asra. kasih. Terima Sampai kasih ketemu. Bu Susi. Sampai Makasih ketemu banyak. lagi. Ketemu lagi. Nanti kapan-kapan luring ya. Ya, Siap, langsung siap. Kita luring ya. luring. Ya, baik. Saya ada Terima kasih pertanyaan banyak. tentang PowerPoint-nya Susi Sensei. Oh iya. Boleh Ya, di-share nggak? silakan ya, silakan di Boleh lah, nanti juga share juga. Kalau bisa di-share di sini boleh deh di chat box. baik, baik, baik. Oh, Baik. boleh Sensei. Boleh, boleh. Ya, Oh saya iya. share di sini ya. Iya, dari Vesa juga bisa. Kalau dari Susi Sensei Di bisa. sini saja ya langsung ya. Bentar ya ini. Oh, Oke. bentar ya. Mengingatkan juga kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang Maaf. menggunakan sertifikat, mohon untuk mengisi form yang sudah tersedia di chat box. Vesa bisa bantu mungkin untuk upload. Oh ya, upload sebentar ya ini. Oh, ini grup chat. Sedang upload ya. Tunggu sebentar. Baik. Mungkin 1 menit gitu ya. Enggak sampai 1 menit. Terima kasih kepada para narasumber. Jadi adem. Rajin. Bu Susi, Jadi adem. jadi kita jadi tahu persis deh dinamika di Jepang. Habis kalau baca Ya, sebetulnya media. banyak cerita-cerita itu nggak dipublikasikan di media luar Betul. negeri ya, cuma untuk konsumsi dalam negeri. Padahal saya kira itu penting ya. Iya, betul, Ya. betul. Menarik, Bu. Baik. Bapak Ibu sekalian, file presentasinya Ibu Susiang sudah tersedia di chat box. Silakan yang memerlukan. Ya, baik kalau Baik, terima ya, kasih Terima Mas kasih. Imi. Terima kasih Sampai banyak. ketemu. Sehat-sehat. Terima Prof. Yo, kasih. sehat semua Sampai ya. ketemu. Susi, Sampai semuanya Bu Yo. ya. Rifki ya. Terima Terima Saya kasih kasih. live ya. Izin pamit Assalamualaikum. ya. Baik. Waalaikumsalam Live ya. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Izin, Terima kasih makasih. semuanya.